mereka karena kesabaran mereka. Harusnya kan begini, hidup orang kalau sulit tentu sabar yang dominan pada dirinya. Harus begitu. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim hidupnya sulit, yang dipuji syukur mereka, bukan sabar mereka. Kalau logikanya begini, kalau orang hidupnya susah, tentu yang muncul itu kesabaran. Tapi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim hidupnya paling sulit, yang muncul bukan sabar, tapi syukur. Karena itu kedua Nabi ini dipuji bukan karena sabarnya, tapi karena syukurnya. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, bagaimana sulitnya hidup Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Di surat Al-Ankabut ayat 14, ini Nabi Nuh ya, coba perhatikan hidup Nabi Nuh itu sulit. Di Al-Ankabut 14 apa kata Allah? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisafihim alfa sanatin illa khamsina am. Nabi Nuh itu hidup berdakwah, siang malam dia berdakwah kepada kaumnya. Dari masa dakwahnya itu 1000 tahun. Alfa sanah, 1000 tahun dia berdakwah. Itu 950 tahun itu berat, hanya 50 tahun yang mudah. Itu kenapa berbeda sebutan sananya ya. Ada orang yang memahami ayat ini, Al-Ankabut 14 itu usia Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Tidak begitu pemaknaannya itu. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun. Dari 1000 tahun itu hanya 50 tahun yang mudah. Kenapa? Karena kata am dan sanah itu berbeda. Kalau sanah artinya tahun-tahun yang sulit. Itu makanya mengantuk, bahasa Arabnya sinah. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Kenapa mengantuk itu sinah? Karena mengantuk kok tanduk barik. Baik, cuma orang mengantuk itu dia latih itu. Ibu-ibu apa-apa kota kantuk dia latih itu. Kota kantuk. Makanya yang lelah bahasa Arabnya sinah, mengantuk. Jadi sana itu tahun-tahun yang berat. Kalau am tahun yang ringan. Itu kenapa orang menyusui 2 tahun pakai am. Ya, wa fisaluhu fi amaini. Kenapa orang menyusu itu 2 tahun amain? Karena masa menyusu itu masa paling indah, paling enak. Tinggal maringe sen, tipu makanan, maringe tipu makanan. Atau pakai am namanya itu. Ya. Jadi Nabi Nuh itu hidup 1000 tahun, 950 tahunnya berat. Hanya 50 tahun setelah banjir tinggal orang beriman 80 orang. Agak mudah hidup Nabi Nuh 50 tahun setelah banjir. Coba perhatikan betapa beratnya umat Nabi Nuh itu berdakwah. Nanti baca surat Nuh ya, surat Nuh 5, 6, 7. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Tuhan, saya sudah berdakwah malam dan siang. Jadi Nabi Nuh ini tidak berhenti berdakwah siang malam. 24 jam berdakwah siang malam 950 tahun. Karena Bapak Ibu ada orang berdakwah siang malam tidak mau dia. Ada orang berdakwah malam ya siang tidak mau. Ada ustaz kok Ibu ceramah siang aja, malam tidak sentuhnya lagi. Ada ustaz kok ceramah malam itu siang tidak mau nya. Ustaz-ustaz yang pegawai ya itu malam ceramah siang tidak mau itu. Yang nak pensiun siang ceramahnya malam atau nampak nih. Ini Nabi Nuh siang malam tidak berhenti berdakwah. Kalau saya ini memang berdakwah pagi dan malamnya sudah luhur lalu tidak bisa aku tak ceramah ada luhur lah tiap. Ini Nabi Nuh 950 tahun berdakwah siang malam non-stop. Ya, apa kata Nabi Nuh? Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap saya datang berdakwah mereka lari sejauh-jauhnya. Firar namanya. Firar itu lari tunggang langgang. Awak kami ceramah dibuat jauh-jauh, jamaah bubar.
Begitulah Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kalau ada ustaz ke ceramah tuh pulang tuh Nabi Nuh tinggal. Kalau ada apa ibu ke asal ustaz ke ceramah lari. Itu siswa Nabi Nuh tuh. Ada juga yang begitu tuh Pak. Asal ustaz katakan ceramah kan dulu ceramahnya tak langsung apa ya. Kalau ada apa ibu itu tuh siswa Nabi Nuh. Masih penting lah Pak ibu. Baru hitungan tahun bapak tuh begitu. Nabi Nuh 950 tahun. Awak datang berceramah jauh-jauh ke dakwah dan minta nasakal kan Nabi itu kan. Nabi Nuh berceramah aku yang mana los lillahi ta'ala da'atu ajran la as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah, kata Nabi Nuh itu. Tidak ada upah, tidak ada gaji, tidak ada. Saya minta hanya saya balasan dari Allah saja. Lari. Jadi Bapak Ibu, jangan apa namanya itu kecewa loh kalau ada jamaah pulang Ustaz ke ceramah, karena memang umat Nabi Nuh Nabi masih ada sisanya, gitu. Kalau ada yang tersisa, ada yang ada tadong lari, mungkin untuk sakit kesembuhan kampung. Orang Nabi lari, orang tadong lari lah. Apa yang terjadi yang tinggal itu? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Nabi Nuh berceramah nyututui telingonya. Luar biasa umat Nabi Nuh. Awak berceramah pakai headset. Awak berceramah nyututui telingonya, enggak dana. Jadi kalau itu memang ustaz berceramah tu lalu mulai kata tu umat Nabi Nuh tu. Tutup telingonya deh. Habis apa lagi setelah itu kata Nabi Nuh? Kalau mereka duduk juga wastaghsal siyabahum, ditutupnya wajah mereka. Nabi Nuh mengadu ke Tuhan. Aku berceramah Tuhan yang tutup mukonya. Itu nama Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh tetap juga berceramah walaupun telinga sudah ditutup. Apa yang terjadi? Wa asarru wastakbaru istikbara. Umat Nabi Nuh kok Nabi Nuh berceramah mau takari sesuatu. Awak berceramah mau awak berceramah mau tak. Jadi kalau ibu mau tahu ustaz berceramah tuh umat Nabi Nuh yang tinggal. Jadi umat Nabi Nuh Nabi ya sampai kini masih ada. Jadi begitu itu dialami 950 tahun siang malam. Bahkan umat Nabi Nuh nanti baca surat Hud 27. Umat Nabi Nuh kok ternyata tak banyak lebih. Tak sampai 100 orang umat Nabi. Itu 1000 tahun tuh Bang. 1000 tahun berdakwah dapatlah umat 80 orang. Aparalah kapayah itu ya. 1000 tahun 80 dapatnya. Yang 80 kok tak orang-orang hebat no. Apa kata umat Nabi Nuh di ayat yang ke-27 surat Hud-nya? Ma naraka illa basyaran mislana wa ma naraka ittaba'aka illa allazina hum araziluna. Kata umat Nabi Nuh, Nuh, bagaimana pula kami akan beriman mengikuti engkau? Itu umatmu yang mengikuti engkau itu orang-orang yang tak berkelas. Arazil namanya. Arazil itu orang-orang rendah, budak-budak, orang miskin, orang tua yang pensiun-pensiun gitu. Jadi memang pengikut dakwah itu memang dah orang hebat, dah pejabat-pejabat loh. Yang pejabat-pejabat jarang namun dengan ceramahnya ibu. Orang kayu jarang dengan ceramahnya ibu. Yang mendengar ceramah itu yang model yang lah pensiun, yang tak ada kelas sosialnya lain, bukan pejabat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya Ustaz, Pak kok mendengar ceramah aku lah pensiun sajak Nabi Nuh itu lain. Dan kini je loh. Kok ada kakak-kakak ada rancang-rancang, ada santiang-santiang tidak mau dengan nasihat loh. Tak mau. Nasihatnya yang mau itu maka ibu, payahlah ke kafe ibu. Payah malam-malam ke kafe. Ada orang nak bergigi di kafe itu. Ada orang itu. Di kafe itu udah gagal, rancak, licin, glowing, berkilik dan itu wangi, pun parfum itu. Mendengar ceramah apa ngajar ke bahasa itu? Pun tarasul, pun balsem, pun minyak angin. Hari dulu dah kini juga tuh. Itu Nabi Nuh, itu Masya Allah 1000 tahun menghadapi umat yang begitu. Pengikutnya pun orang-orang yang tak berkelas.
hingga dicela, dihina, diolok-olok. Begitulah 1000 tahun beratnya hidup Nabi Nuh, berat. Ya. Nabi Nuh dapat istri durhaka. Bayangin ya, ini kaum sudah memusuhi kita semua. Istri pun durhaka. Nanti baca surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Ya, At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Jadi istri Nabi Nuh itu berkhianat. Dia jadi mata-mata Nabi Nuh, jadi mata-mata kaumnya untuk memata-matai aktivitas Nabi Nuh. Itu istri Nabi Nuh pembangkangnya, Masya Allah. Itu 1000 tahun, mungkin 950 tahun berumah tangga, membangkang. Tak mau patuh, panjawi, pahlawan. Awak sakaliman mengecit, ini orang 2 jam dah sudah panjawi. Barik hidup Nabi Nuh, barik. Punya istri pembangkang kok tak mudah, barik kok. Padahal Nabi itu, Nabi. Jadi kalau apa-apa dapat istri yang pahlawan, karena Nabi Nuh lupa apa. 1000 tahun Nabi Nuh berumah tangga, istri pembangkang. Apa dia baru 30 tahun baru. Nabi Nuh 1000 tahun Pak. Anda pernah dia ceraikan istrinya. Memang dia sudah, memang begitu pula jalan hidupnya. Berat istri pembangkang. Karena Bapak Ibu ada satu riwayat menjelaskan kenapa istri Nabi Nuh itu pembangkang, itu berkhianat. Fakhanata, berkhianat. Karena Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah siang dan malam dan tidak punya harta dan kekayaan. Satu pulang ceramah kajian tidak ada membawa sesuatu. Kalau gini Ustaz pulang ceramah ada dalam. Ya Pak. Nabi Nuh berceramah 1000 tahun nol, pulang kosong. Itu istrinya tidak bersabar lagi, tidak kuat lagi menghadapi itu. Maka diiming-imingilah harta yang banyak supaya dia mau berkhianat ke suaminya. Karena memang ibu-ibu kok Pak, kalau kurang belanja, ini tensi pun naik. Ya. Asam urat kamu. Jadi ibu-ibu kok supaya sehat Pak, pokoknya siram dia piti banyak, sehat loh. Cukup ada percaya Pak, siram ibu kok piti banyak, itu tensi stabil. Ya, asam urat kali naik, ayo lah. Aja lah kurang piti Pak. Cuma pokoknya apa-apa kalau lah pensiun, ibu keracun mengambuk kawat tu Pak. Berarti lah. Pak keracun ibu kau mengambuk, ada acun dulu lah. Ikan siramnya dah banyak lah. Nabi Nuh begitu tu, 1000 tahun. Belanja kurang, akhirnya istrinya berkhianat. Memang begitu pula ibu-ibu itu. Itu makanya istri Nabi Ayub, ketika Nabi Ayub kaya, istrinya 100. Kayu. Bansai Nabi Ayub kali penyakit, seluruh istrinya hilang. Hanya satu yang setia yang mau merawat. 8 tahun Nabi Ayub sakit, sehat Nabi Ayub kayu bani ke satu istri itu bani. Ada ibu-ibu begitulah. Ya kalau ada uang abang sayang ke, kalau tidak ada uang abang melayan. Nabi Nuh begitu juga. Gitu. Jadi kalau apa-apa pensiun dan diserengnya di ibu apa paham sudah tuh. Memang ibu-ibu dari Nabi Nuh itu. Gitu. Ndak gini sih ibu itu saja Nabi Nuh lah. Barulah kapaya ini Nabi Nuh istri pembangkang awak kalau bermasalah jo kawan bermasalah jo orang di luar pulang istri masih ada yang bisa menjadi tampik bayu. Iko di luar lah bermasalah, di rumah bermasalah. Ndak kabari bapak Nabi Nuh, bari tu punya isi pembangkang awak Nabi. Jadi Bapak Ibu kalau ada ustad ya parangi istrinya tidak selesai loh. Jadi salah ustad tu nak. Misalnya istri yang mau parangi nampak ibu tidak selesai parangi istri yang mau loh. Ibunya salah nabo. Percuma ya ustad batu. Itu istri tidak selesai parangi loh. Aja ustad aja ibu salah nabo. Nabi Nuh, Nabi yang hebat Nabi Nuh dari yang boleh. Ya memangnya pembangkang memang aneh. Lagi kamu dapat istri yang mau dak dari kenti, dia udah gadang jadi dampaknya kamu. Jadi masalah kamu.
Anak begitulah adanya. Anak Nabi Nuh punya anak 4 laki-laki, ada Sam, ada Ham, ada Yafis, ya satu lagi namanya Kanan, ya dalam bahasa Syriani namanya Yam. Jadi anak Nabi Nuh ada 4, Sam, Ham, Yafis, Yam. Yam disebut Kanan, Yam. Itu anaknya durhaka pula. Udahlah kaum durhaka, istri durhaka, anak pun durhaka pula. Kanan namanya atau Yam. Bapak Ibu kalau baca surat Hud, nanti baca surat Hud 42 sampai 43. Itu ketika banjir sudah datang, itu sudah tenggelam itu bumi. Itu anaknya masih durhaka juga. Maka anaknya dikejar sampai itu ombak begitu besar. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal ayah. Naiklah ke kapal ayah. Beriman engkau nanti saja berimannya. Yang penting naik dulu ke kapal. Apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Anaknya, ini bukit masih lebih tinggi. Saya akan naik bukit, tidak perlu naik kapal ayah. Masya Allah pembangkang anak. Jadi kalau Bapak Ibu dapet anak pembangkang, anak pahlawan, ingat-ingatlah pulang Nabi Nuh. Berat. Ya. Sampai akhir hayatnya anak Nabi Nuh tetap pembangkang, mati dalam keadaan kafir. Itu yang buat Nabi Nuh sedih. Itu maka Nabi Nuh disebut Nuh. Nuh itu artinya yang meratap. Niyah itu meratap artinya Nuh. Kenapa Nabi Nuh disebut Nabi Nuh? Karena dia paling banyak meratapi dirinya. Apa yang dia ratapi? Istrinya mati kafir, anaknya mati kafir, kaumnya dominannya kafir. Maka Nabi Nuh meratap sampai ke akhirat pun Nabi Nuh malu menghadap Allah. Anaknya kafir, istrinya kafir. 1000 tahun berdakwah hanya 80 orang yang bisa beriman. Maka Nabi Nuh disebut Nuh karena orang yang banyak meratapi dirinya. Seakan-akan dia merasa gagal hidupnya, padahal dia tidak gagal. Dia sudah berdakwah siang malam. Tapi hebatnya apa tadi? Dari beratnya hidup Nabi Nuh, yang dipuji dari Nabi Nuh bukan sabarnya Nabi Nuh, tapi syukurnya Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu hamba yang bersyukur. Bayangkan ya. Berarti Nabi Nuh walaupun hidupnya berat, ternyata sifat yang dominan dari Nabi Nuh syukur, bukan sabar. Karena bersyukur dalam musibah itu tidak mudah. Kalau bersabar dalam musibah sudah semestinya begitu. Orang bersabar ketika musibah datang memang wajar, itu memang harusnya sabar kalau musibah. Tapi Nabi Nuh hidupnya bertubi-tubi dihantam kesulitan, dia bukan bersabar, bersyukur. Karena syukur dalam musibah itu tidak mudah. Mati anak, mati istri, mati suami, mati keluarga. Itu bersyukur dalam kondisi begitu tidak mudah. Ya. Dan itu yang dipuji Allah dari Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakuran. Begitu sulit hidupnya 1000 tahun, dia memiliki sifat dominan, bukan bersabar tapi bersyukur. Gitu. Jadi makanya ibu kalau dapat suami yang kasar, acuh main tangan, bersyukurlah. Kalau ibu mau caci maki, pakat kau mati ya kau mati. Alhamdulillah, Engkau kirim saya suami seperti ini ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena Allah ingin menaikkan derajat surga itu. Bersyukurlah. Bersyukur. Karena bersyukur dalam kondisi begitu dapat. Kalau ibu bersabar, itu memang harusnya bersabar. Tapi bersyukur itu luar biasa. Itu ibu yang bisa bersyukur dalam keadaan hidup yang berat begitu. Makanya Bapak Ibu, ada satu cerita Bapak Ibu, ya kan? Jadi ada orang punya kudo rancak, sahabat rancak kudonya, ya kan? Lalu ditawar orang ratusan juta, tak mau dia jual. Akhirnya orang sekampung membodohi, bodoh hanga jual sendiri, mah kudo sama hanga. Ada apa-apa, alhamdulillah. Dah
hilang kudo itu, hilang. Oke, cik orang sekampung nak berdoa doa. Kalau ang jua batang tulah kayu ang. Alhamdulillah, Allah yang paling tahu yang terbaik. 2 hari sudah kudo itu hilang, pulang kudo itu balik kok kawan tigo. Nah itu sampai kudo aja dia. Alhamdulillah. Ya udah aja tak pandai guru, dia bersyukur. Alhamdulillah. Agak cuma sekampung. Oh, orang cama hilang kudo dibuka wadah tigo sampai dia tu. Alhamdulillah. Pulang anak bujang, nampak kudo rancak baru. Nyo naik kudo tu, nyo ambil kudo nyo naik, nyo ambung di kudo tu, patah kaki anak. Pakai cik orang sekampung, mana ya rancak kudo lah patah kaki anak. Alhamdulillah, Allah paling tahu. 3 hari sudah kaki anaknya patah, datang pengumuman raja, semua pemuda wajib perang kecuali yang cacat. Ada jadi anaknya perang gimana? Begitulah Bapak Ibu. Jadi bersyukur dalam kesulitan itu tidak mudah. Itu dah pinuh dipuji oleh Allah. Nah, itu Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, coba baca nanti surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 71. Itu Nabi Ibrahim menghadapi kaum yang pembangkang. Mereka menyembah berhala. Ibrahim bertanya, apa yang kalian sembah? Apa jawaban kaumnya? Qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Kami menyembah patung dan tidak akan pernah meninggalkan ibadah ini. Apapun itu alasannya dakwahmu, kami tidak akan ikut. Begitu kata kaumnya itu. Tidak ikut. Bapak Ibu kalau baca di surat Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim bukan hanya berhadapan dengan kaumnya yang pembangkang, berhadapan dengan Raja Namrud. Yang kata Raja Namrud, kalau siapa Tuhanmu? Tuhan saya yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dimatikannya orang, dibiarkannya hidup sebagian. Oh, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya dari barat. Sekarang kau coba pula. Itu Namrud ketika kalah berdebat, bukan mengakui, bukan masuk Islam. Apa kata Raja Namrud kepada pembesarnya? Harrikuhu, bakarlah dia. Jadi Nabi Ibrahim itu Bebu diceritakan di Al-Anbiya 69 itu. Ya. Itu dibakar di Al-Anbiya 69 ya, Al-Anbiya 69. Itu Nabi Ibrahim dibakar, dinyalakan api besar, seluruh warga wajib mengumpulkan kayu. Itu Nabi Ibrahim sebelum dibakar diarak-arak sepanjang negeri dalam keadaan ditelanjangi. Itu makanya kata Nabi, manusia pertama yang dikasih pakaian nanti di akhirat adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu orang pertama dikasih pakaian. Karena nanti kata Nabi, manusia dikumpulkan berdiri di padang mahsyar hufatan uratan ghurlan dalam keadaan telanjang. Semua telanjang. Tidak ada yang berbusana nanti di akhirat itu. Berdiri 50.000 tahun telanjang. Orang pertama yang dapat pakaian kata Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena dia dipermalukan manusia dulu ketika berdakwah, ditelanjangi sepanjang negeri. Baru diketapel dengan ketapel besar, dilemparkan ke dalam api. Hingga Allah berkata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Di surat Al-Anbiya ya 6869. Tidak mudah Bapak Ibu. Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya Bapak Ibu tukang buat patung. Nabi Ibrahim kan menghancurkan patung. Itu luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu. Kita berhadapan dengan ayah kita sendiri. Dan ayahnya ini, nanti membaca di surat Maryam ya. Maryam 46. Apa kata ayahnya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata ayah Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti juga berdakwah, maka engkau akan saya bunuh dengan tangan saya sendiri. Engkau saya rajam, itu kata ayahnya. Atau pilihannya engkau pergilah untuk selamanya, diusir ayah.
Bayang Bapak ya, kaum sudah menentang, raja begitu pula, ayah begitu pula. Berat hidup Nabi Ibrahim itu berat. Akhirnya Nabi Ibrahim pergilah hijrah meninggalkan Babilonia ke Palestina. Sekian puluh tahun berdakwah, hanya 2 orang yang beriman. Satu istrinya Siti Sarah, 2 kemenakannya Nabi Lut. Itu puluhan tahun berdakwah itu. Hanya 2 orang dapat pengikut. Itu pun orang lain, istri 1, kemenakan 1. Hijrah. Berat. Dan tak sampai di situ. Nabi Nuh ni, Nabi Ibrahim ni lama tidak punya anak. Sampai usia 80 tahun. Nanti baca surat As-Saffat ayat 100. Di surah As-Saffat ayat 100 Ibrahim direkam doanya oleh Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Itu 80 tahun tidak punya anak, berumah tangga, tidak ada hiburan, hidup sulit, hiburan tak ada. Dulu kan tidak ada HP. Kalau sekarang mungkin kalau orang tidak punya anak, ada juga HP yang dikira Rasul. Ya, kalau dulu ibu udah punya anak, suami pergi, kita di rumah sendiri, berat itu. Pulang tidak ada yang akan menghibur, menyambut. 80 tahun sampai surat tua bangka. Coba lihat di surat Hud 72. Ya, surat Hud 72. Ketika Nabi Ibrahim dikasih tahu istrinya akan hamil, apa jawaban istrinya? Ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa haza ba'li syaikhan. Bagaimana saya akan hamil punya anak, suami saya sudah tua bangka, syekh. Berat. Tapi yang dipuji oleh Allah dari Nabi Ibrahim bukan bersabarnya, tapi bersyukurnya. Syakiran li'an ummi. Itu makanya Bapak Ibu, syukur Nabi Ibrahim itu bukan ni'am. Ni'am itu jamaknya yang kasrah, banyak nikmatnya. Tapi an'um, Nabi Ibrahim itu yang paling sedikit diberi nikmat oleh Allah. Tapi dia orang yang paling pandai bersyukur. Nah, itu alasannya tadi kenapa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dispesialkan oleh Allah di surat Al-Hadid ayat 26. Kenapa? Karena mereka punya sama sifat yang sama. Apa yang sama sifatnya? Beban hidup mereka paling berat, tapi sifat yang dominan bukan bersabar, tapi bersyukur. Nah, makanya Bapak Ibu biasakanlah ya dalam setiap keadaan itu bersyukur. Sakit, bersyukurlah sakit. Kenapa bersyukur sakit? Bapak Ibu kalau sakit, pertama dosa dikurangi. Yang kedua pintu maksiat ditutup. Tidak begitu? Ibu kalau sakit atau sehat, mana banyak berzikir? Lidahnya mana banyak berzikir ketika sehat atau sakit? Ketika sakit. Kalau sakit ibu tuh datang kawan bakal bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehat tapi kalau mau tak kan kemarin anak ini la ilaha illallah. Jadi pintu dosa dan duit ke penyakit juga. Ada sampai dosa yang lalu diampuni itu, dan syukur dah, syukur. Itu makanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dipuji bukan karena sabarnya dalam kesulitan, tapi karena syukurnya dalam kesulitan hidup. Ini sifat yang harus kita pupuk, karena setan itu misinya menjauhkan manusia dari rasa syukur. Itu misi setan. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 17. Ya. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan akan datang dari depan, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan setan akan menjadikan manusia tidak bersyukur. Itu misi setan. Maka bersyukurlah. Ya, Bapak Ibu yang hidupnya mungkin ekonominya tidak mewah, bersyukur. Bapak Ibu kalau kayu seperti karun nanti, untuk dijadikan miskin. Kalau kayu itu karun celaka. Ya. Bapak Ibu tidak tahu yang buruk loh. Bapak Ibu tidak diagi kayu. Bukan Allah tidak bisa memberi kaya, tapi tidak cocok. Bantu apa cingko tidak cocok kayu loh. Ya kan, kalau kayu apa sasit jalan itu. Nah, dikasih miskin gitu. Nah, bersyukur. Itu makanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dipuji
karena syukur dalam kesulitan, bukan sabar dalam kesulitan, syukur dalam kesulitan hidup. Nah, begitulah Bapak Ibu ya pelajaran dari ya kisah Nabi Nuh yang Allah puji ya, dan Nabi Ibrahim di surat Al-Hadid ayat 26. Itulah Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Ibu? Nah, enggak ya. Nah, Ibu rajin-rajin lah bersyukur deh. Aja ngamuk-ngamuk di rumah gitu. Nah, pokoknya bersyukur ya. Makanya ada bapak-bapak dapat istri cantik, tapi bapakku bantunya limonya, istri kok tanggung rancaknya lah. Gitu. Kata suaminya, ya insya Allah kita sama masuk surga. Iya. Kenapa? Karena saya bersyukur dapat istri cantik. Nah, gitu. Kata istrinya, iya saya masuk surga juga bang. Kenapa? Karena saya bersabar dapat suami yang kayak udah gitu. Harusnya tidak begitu. Saya bersabar dapat istri yang cantik, dan kata istri saya bersyukur dapat suami muda-muda gitu ya. Jadi kalau bersabar dalam keburukan biasa. Ini bersyukur dalam yang tidak baik, itu tidak biasa itu. Jadi kalau ibu dapat suami tadi itu ya, alamannya renge, piti tidak ado, bantu citulo, bersyukurlah sejadi-jadinya. Nah begitu dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.